Kalau kita membaca firman Tuhan, itu kita mesti baca sampai kita mendalami atau mengerti atau terbuka. Berapa lama kita berdoa atau menyembah Tuhan sampai hadirat Tuhan itu terbuka. Itu sangat penting. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan, ya, yang kita tunggu, yang kita cari, yang kita ketok, yang kita minta atau kejar itu Tuhan. Jadi kita harus bersedia lebih lama sedikit kalau kita berdoa, ya. Coba perhatikan saya sini. Anda tahu kenapa Tuhan Allah selalu berbicara begini? Ketika Musa meminta sesuatu, dia bilang, aku melakukan apa yang kau minta karena aku mengenal namamu, aku mengenal engkau. Jadi kalau kita jarang-jarang berdoa atau dekat dengan Tuhan itu, percayalah Tuhan tidak akan mengenal engkau. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita jangan punya pikiran itu sederhana seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mengenal kita sekalipun kita tidak dekat. Jangan punya pikiran itu pikiran konyol, ya. Dosa itu telah menghilangkan kita, menghancurkan kita, sehingga Tuhan Yesus turun untuk menyelamatkan, mencari yang terhilang. Itu berarti bahwa kita ini jauh dari Tuhan. Itu prinsip itu harus ada dalam pikiran kita, bahwa kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Oleh karena dosa kita terhilang dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda tidak lahir baru, percayalah bahwa Anda tidak dikenal Tuhan. Karena Musa dengan Tuhan Allah berkata bahwa Tuhan Allah berkata kepada Musa bahwa aku melakukan apa yang kau minta sesuai dengan permintaanmu, sebab aku mengenal namamu. Jadi kalau kita tidak dekat dengan penyembahan, dengan firman, bagaimana Tuhan bisa mengenal kita? Bahkan saya mau mengatakan buat Anda, ada satu hal yang bisa Anda buat supaya Tuhan menghancurkan Anda punya musuh-musuh. Setan saja tahu kok. Setan tuh tahu bikin Anda, bikin Tuhan cemburu terus dia pukul Anda. Anda juga harus pintar. Anda harus tahu bikin bagaimana Tuhan marah terus Tuhan pukul itu setan. Bisa gampang itu. Tidak ada yang susah kok. Anda sudah dekat dengan Tuhan, Anda akan tahu membuat surga marah itu bagaimana. Asalkan Anda dekat, begitu. Ya. Nah, contoh, Anda sedang mengimani sesuatu yang besar. Anda harus tahu cara-caranya. Sebab kalau tidak, nanti sebelum Anda dapat, iblis sudah ganggu Anda, keadaan sudah terganggu, hati sudah terganggu, ya tidak dapat. Jadi kalau kita mengimani sesuatu yang besar, kita mesti tahu kelengkapan-kelengkapan supaya kita bisa stand up di hadapan Tuhan sampai barang itu datang. Begitu. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan dirinya lahir baru orang Kristen, tapi dia tidak mempunyai jalan tempuh, yaitu jalan iman. Sehingga biasa dia cemburu, dia iri hati dengan orang-orang. Dia memperoleh sesuatu yang besar-besar dengan iman. Karena pertumbuhan itu butuh ketekunan. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan dari umur 20 tahun ke atas? Karena kalau mau masuk tanah Kanaan itu bukan gratis, bukan jalan santai, bukan jalan sore. Anda harus mengambil sikap seperti Yosua dan Kaleb, sepenuh hati ikut Tuhan. Kata sepenuh hati itu artinya pantang menyerah menghadapi keadaan-keadaan padang gurun itu. Kalau Anda bayangkan saja, jangan menganggap remeh bangsa Israel, ya. Padang gurun itu jangan bilang bangsa Israel, kita saja kalau lewat situ bisa bersungut-sungut, bukan bangsa Israel saja. Tapi itu tuntutan tanah Kanaan. Kalau kau mau diberkati, kau harus lewati padang gurun. Dan efek dari padang gurun itu adalah tidak mandi-mandi, busuk kaci, lapar. Dan itu semua didapat dengan keilahian. Sudah seperti saya bilang buat Anda, kalau Anda mau berkat-berkat ilahi, itu didapat dari orang berdoa, orang menyembah, orang hidup dalam Tuhan yang benar. Anda mau yang ilahi, jangan pakai kekuatan manusia, kekuatan yang ilahi juga. Berhenti berdoa, berhenti dapat berkat.
berhenti menyembah, berhenti bayar harga. Robert Sliardon pernah bilang begini, barang-barang iman, barang-barang ilahi itu kita sendiri yang bayar. Kapan kau berhenti berdoa, menyembah, berhenti melayani, barang-barang itu tidak akan terbayar dan tidak akan datang kepada engkau. Anda mengerti ini? Jadi oleh karena itu, teruslah bayar hargamu, teruslah hidup secara rohani, secara ilahi, supaya kau dapat berkat itu juga ilahi. Makanya pertahankan hidup rohani, jangan malas. Kalau tidak kau harus kucurkan keringat. Itu. Ada amin? Dengar. Banyak orang bilang Tuhan baik tapi dia tidak pernah dapat kebaikan Tuhan. Nah itu yang mulutnya bicara tapi hatinya itu menyangsikan. Percayalah itu sering terjadi. Banyak orang bilang saya percaya Tuhan tapi dalam hati bilang kau percaya apa? Tidak percaya. Oleh karena itu pembuktian daripada kebaikan Tuhan itu harus nyata. Kalau tidak, di mulut bicara, hati sangsikan. Jadi kebaikan-kebaikan tuh harus dibuktikan dengan perbuatan Tuhan. Kalau iman kan kita yang berbuat, jawabnya tuh Tuhan yang berbuat. Semakin banyak perbuatan-perbuatan baiknya, kau akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu kita tidak bisa bilang dia baik kalau dia tidak buat apa-apa buat kita. Bilang saja tuh Tuhan tidak baik, tidak apa-apa karena dia tidak buat apa-apa buat kita. Saya berani bicara ini dan Tuhan tidak akan marah saya. Kau berani bilang seseorang itu baik lalu dia tidak buat apa-apa buat kau, apa itu pantas? Sama kalau Tuhan tidak berbuat baik buat saya, apa pantas saya bilang dia baik? Makanya kita disuruh baca Alkitab supaya kenali dia dan kita lihat perbuatan-perbuatannya baik. Baru kita bisa mengatakan dia baik. Banyak orang tidak mendapatkan perbuatan Tuhan baik sehingga dia iri dengan orang lain. Maka dikatakan apa Tuhan? Seperti Habel dan Kain. Kain iri terhadap Habel karena Habel itu memberi dengan iman sepenuh hati, Kain tidak. Jadi jangan pernah berani mengatakan lebih dulu bahwa Tuhan itu baik sebelum kau melihat perbuatannya. Makanya kita harus bertumbuh dekat lalu kita lihat dia punya perbuatan baik sampai dia tunjukkan yang paling mustahil, maka kau akan percaya kepada dia. Kita bukan percaya kepada Tuhan itu karena kita tidak melihat sesuatu, tapi karena pergaulan dan kita melihat apa yang dia buat. Dan Tuhan itu juga mau menunjukkan kepada kita bahwa dia itu mustahil, dia itu ajaib. Dia juga tidak paksa kau percaya dia ketika dia tidak melakukan apa-apa. Contoh Abraham. Tuhan itu memang dia, kalau bahasa saya, dia itu bukan bilang mengejek kita, bukan. Dia suka kadang-kadang mempermain-mainkan kita untuk percaya. Dia suka membawa kita dan memperlihatkan kepada kita bagaimana dia itu bisa dipercaya. Sampai Abraham ambil istri yang lain untuk punya anak, jadi ahli waris. Tuhan diam-diam saja. Dia tidak datang bilang Abraham jangan ambil. Tidak, dia diam saja. Kau mau bikin salah atau tidak di situ, visinya tetap nyata. Makanya itu apa yang telah difirmankan Tuhan, pegang baik-baik karena di tengah perjalanan ada dua hal yang akan merubah kita punya iman. Yang pertama, waktu yang lama. Disitulah iblis dan keadaan mencerca dan menghancurkan kita punya visi dan firman yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, gangguan. Nah itu. Makanya Abraham ambil Hagar. Nah, tapi Tuhan itu tidak peduli. Waktunya juga dia tidak kasih tahu. Nah, itu yang bikin kita pusing. Kalau Tuhan kasih engkau janji seperti Abraham, dan firman Tuhan bilang, Abraham sudah peot. Sudah, kalau pikir begitu, janji Tuhan ini jadi tidak ya? Sudah tua, sudah reot lagi, sudah mandul, bagaimana bisa punya keturunan? Tapi Tuhan itu memang mustahil. Sarah sudah umur dekat 100 tahun. Bagaimana cara itu punya anak? Hamil saya susah banget melahirkan. Orang muda saya mengedan sedikit-sedikit minta operasi. Apalagi sudah 90 tahun. Wah,
mau pegang anak, kamu pegang tongkat. Ya kan susah. Tapi kalau Anda mau percaya Tuhan sepenuhnya, Dia harus bawa kau kepada perkara mustahil. Janji Tuhan tetap janji Tuhan, tidak pernah berubah. Ada amin. Mesti belajar dari situ supaya kita kokoh. Anda dengar baik-baik, perhatikan saya baik-baik. Ketika Tuhan memberi pemberian iman, satu waktu Dia akan datang kepadamu. Dan Dia akan minta tanggung jawab daripadamu untuk segala perbuatannya. Dia akan minta Ishak daripadamu. Saya sangat takut dengan itu. Makin banyak mujizat dan perbuatan yang terjadi, Tuhan akan minta kepercayaan daripadamu. Tuhan akan minta Ishak daripadamu. Saya selalu berpikir-pikir tentang itu. Dan saya tidak minta banyak mujizat terjadi, karena saya tahu perbuatan yang Tuhan berikan bagi kita itu, Dia akan datang meminta seperti Dia minta kepada Abraham itu, untuk menunjukkan kasih setiamu dan tegar hati. Jadi makin banyak mujizat terjadi, was-waslah sayang. Timbal balik terjadi antara Abraham dan Tuhan itu selalu mesti terjadi. Dan kita orang-orang dewasa rohani yang dekat dengan Tuhan, kita akan selalu mengerti setiap pemberian Tuhan itu pasti menuntut Anda membuktikan bahwa Anda sudah percaya belum dengan apa yang Dia beri. Itu makanya kenapa bangsa Israel kena marah dari Tuhan. Dan Tuhan Allah bilang kepada Musa, sampai berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Sampai berapa lama bangsa ini tidak mau percaya kepada aku? Meskipun sudah begitu banyak mujizat dan tanda yang aku perbuat bagi mereka, maka aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Aku akan memusnahkan mereka. Jangan kau kira kau tidak akan dipukul oleh Tuhan ketika kau melihat dan menikmati begitu banyak anugerah tanda. Apa sih itu kecewa? Apa sih itu luka hati? Itu cuma barang busuk yang dilewati kok. Ya. Jadi tangkap ini baik-baik.